Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Fupinus Juniartono. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabat setia Kristus dimanapun berada. Bersyukur sekali kita dapat dipertemukan kembali dalam ibadah doa pagi hari ini. Bagaimana kabar sahabat semua? Kiranya kita dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera Kristus yang senantiasa mengisi hidup kita. Mengawali ibadah kita, marilah kita satukan hati kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, manakala kami boleh mengawali aktivitas kami hari ini dengan bersekutu bersama Dikau. Sebentar kami akan mempergumulkan sebagian firman-Mu. Mohon kuasa Roh-Mu yang kudus menerangi setiap kami, baik kami yang akan menyampaikan firman-Mu maupun rekan-rekan kami yang lain yang akan mendengarkannya. Kiranya firman yang akan kami pergumulkan bersama ini dapat kami mengerti dan pahami dengan baik dan jelas. Kami juga mau serahkan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam pimpinan tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang setia, sebelum melanjutkan ibadah kita bersama Bapak Devian Abed Kurniawan dan Ibu Maria Melania, marilah kita naikkan sebuah pujian dari Kidung Jemaat 363, bait pertama dan ketiga. Bagi Yesus kuserahkan. Sahabat Kristus yang setia, renungan kita hari ini saya beri tema, Maukah Engkau Dibentuk? Nats yang mendukung perenungan kita diambil dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 4 yang mengatakan demikian. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak,
maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, mempergumulkannya dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, dalam sebuah kamp pemuda yang diselenggarakan oleh sebuah gereja, ada seorang pemuda yang menyampaikan sebuah kesaksian. Dia seorang yatim piatu sejak kanak-kanak, dan setelah kedua orang tuanya meninggal, dia diasuh oleh kakek dan neneknya. Dia kehilangan cinta kasih orang tuanya, sehingga hidupnya menjadi berantakan. Dia tumbuh menjadi anak yang nakal, bandel, berandal, suka melawan, tidak patuh, terus memberontak. Sungguh hidupnya menjadi tidak terarah, seakan-akan kehilangan pegangan. Kakek neneknya tidak sanggup lagi untuk mengasuhnya. Akhirnya dia diadopsi oleh sepasang suami istri yang tidak punya anak dan mengangkatnya menjadi anak mereka. Orang tua angkatnya adalah aktivis gereja dan mendidik anak tersebut dengan sangat disiplin, tetapi juga dengan penuh cinta kasih. Sejak awal mereka sudah mengajarkan anak-anak itu untuk mengenal Tuhan. Mereka juga memberikan edukasi-edukasi yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan sopan santun. Mereka juga menerapkan aturan-aturan dan tata-tata tertib yang harus dia patuhi. Waktu makan yang teratur, ada waktu untuk tidur siang, waktu untuk belajar, waktu untuk bermain dan bersantai, dan waktu untuk melaksanakan persekutuan bersama keluarga. Pada mulanya dia merasa begitu tidak nyaman, karena semua harus diatur. Tetapi lambat laun, seiring dengan pertumbuhannya menjadi remaja, dia menyadari bahwa semasa kanak-kanak ternyata dia telah menempuh jalan hidup yang tidak benar. Sekarang dia menyadari bahwa orang tua angkatnya telah mengajarkan dia pola pendidikan yang benar, yang harus dia taati, yang semuanya dilakukan dalam kasih demi kebaikannya. Dia merasakan ketulusan dan kehangatan cinta kasih orang tua angkatnya, yang menganggapnya seperti anak mereka sendiri. Di akhir kesaksiannya, dia mengatakan bahwa dia patut bersyukur bahwa dia mempunyai orang tua angkat yang telah memperkenalkannya kepada Tuhan, membentuknya menjadi pribadi yang baik. Dia juga bersyukur karena berkat anugerah Tuhan, dia telah ditarik keluar dari hidupnya yang kelam di masa lalu. Dia telah diselamatkan, dibentuk, dan diubah menjadi ciptaan baru. Sahabat Kristus yang setia, proses pembentukan memang tidak menyenangkan, bahkan terasa menyakitkan. Tetapi sebenarnya di dalam semuanya itu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah bagi kita. Ketika proses pembentukan itu selesai, kita akan melihat sebuah hasil karya yang sungguh hebat dan luar biasa. Nabi Yeremia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke rumah seorang tukang periuk dan melihat proses pembentukan bejana. Apa yang terjadi? Karena bejana itu tidak sesuai dengan maksud tukang periuk itu, ia harus membentuknya kembali menjadi sesuatu yang lain dari yang semula direncanakannya. Begitu juga dengan Allah. Ia senantiasa mengadakan perubahan rohani dalam kehidupan seseorang. Jikalau kita, karena kita keras kepala, kita memberontak, melawan Allah, melakukan yang jahat di mata Allah, dan tidak mau mendengar suaranya, dan menjadi periuk yang harus dibinasakan, tetapi kemudian kita sadar, menyesal dan bertobat, Allah akan mulai membentuk kita kembali menjadi bejana yang baik menurut pemandangannya, dan kita menjadi bejana baru yang indah dan bernilai. Sebagai anak-anak Allah, kita adalah seperti tanah liat yang diambil dan dibentuk oleh Allah dan diubah menjadi bejana yang berharga. Allah tidak menginginkan anak-anaknya menjadi rusak dan binasa. Jika kita mau bertobat dari kejahatan kita dan mau berpaling kembali kepadanya, Ia akan menempa dan membentuk kita ulang menjadi bejana baru yang indah dan elok.
1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebagaimana tanah liat berada di tangan tukang periuk untuk dibentuk menurut apa yang dia inginkan, kita pun harus berserah dan mempercayakan diri di tangan Allah untuk mau dibentuk, disucikan dan dimurnikan dan dibangun sesuai dengan rancangannya. Setiap momen dalam kehidupan kita merupakan bagian dari proses pembentukan. Proses pembentukan berlangsung sepanjang hidup kita. Dan pembentukan demi pembentukan akan menghasilkan perubahan. Dan perubahan yang membawa pembaharuan akan membuat kita lebih baik, dan semakin berkenan di hadapannya. Sahabat Kristus yang setia, maukah kita berserah dan bersedia dibentuk di tangan penjunan? Tangan Tuhan akan merenda kita menjadi karya yang agung dan mulia. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Kristus yang setia, marilah kita naikkan doa-doa syafaat. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah doa pagi hari ini. Pada kesempatan ini, kami terus terbeban mendoakan situasi yang tengah kami hadapi pada saat ini. Pandemi COVID-19 yang masih terus bergolak, kami menyerahkan semuanya pada Tuhan dan kami percaya bahwa kasih setiamu yang selalu menyertai kami, kuasa tanganmu yang terus bekerja pada saatnya nanti akan menghentikan pandemi yang berbahaya ini. Dikau sembuhkan para pasien yang masih terpapar, Dikau lindungi semua pihak, khususnya tenaga kesehatan yang menolong dan merawat para pasien. Dikau dukung pihak pemerintah dan segenap jajarannya untuk mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar. Kiranya mereka dapat mengatasi setiap masalah dan persoalan yang ada dengan hikmat kebijaksanaan dan kekuatan Tuhan. Tuhan, kami juga mengingat setiap jemaat-Mu. Jagailah mereka selalu, karuniakanlah kesehatan yang baik, bukalah pintu rezeki bagi mereka setiap harinya. Berkatilah kehidupan iman dan rohani mereka, agar mereka selalu bersandar dan berpaut pada Tuhan saja, sehingga mereka semua dapat menikmati hidup yang tenang dalam damai sejahtera Kristus. Akhirnya kami mau menyerahkan seluruh aktivitas dan pelayanan kami hari ini, supaya semuanya berjalan dengan lancar dan baik dan menjadi berkat bagi banyak-banyak orang dan dalam berbagai hal. Terima kasih ya Tuhan untuk semua doa-doa yang boleh kami panjatkan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak,
dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.